Assalamualaikum, halo guys, saya Sufiatul Uma dari program studi ekonomi pembangunan kelas Bahasa Indonesia gabungan D akan membahas materi jenis-jenis paragraf, yaitu pengembangan paragraf. Simak videonya, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama kita bahas tentunya pengertian pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf ini mempunyai arti yaitu perincian dan pengurutan pikiran yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang terakhir, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Pengembangan paragraf ini mempunyai bermacam-macam jenis. Yang pertama yaitu pengembangan alamiah. Ciri-cirinya yaitu pertama, berdasarkan fakta dan kronologi. Yang kedua, pemaparan sesuai urutan waktu kejadian. Selanjutnya, pengembangan deduksi dan induksi. Pengembangan deduksi ini bersifat umum ke khusus, sedangkan pengembangan induksi bersifat khusus ke umum. Yang ketiga, pengembangan analogi. Berisi perbandingan dua hal yang memiliki kesamaan atau hampir sama yang berakhir pada akhir paragraf. Dan yang keempat, pengembangan klasifikasi. Bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya. Yang kelima, pengembangan komparatif, kontrastif. Pengembangan komparatif digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang sudah dikenal. Sedangkan pengembangan kontrastif digunakan untuk menunjukkan ketakserupaan pada bagian-bagiannya. Dan yang keenam, pengembangan sebab akibat. Secara lazim, orang berpikir berawal dari sebab-sebab, lalu memikirkan akibatnya ataupun sebaliknya. Yang ketujuh, pengembangan klimaks antiklimaks. Pengembangan klimaks yaitu paragraf dikembangkan dari puncak beranjak optimal. Sedangkan pengembangan antiklimaks yaitu paragraf yang dikembangkan hingga tahap penyelesaiannya. Dan yang kedelapan, pengembangan definisi. Menjelaskan suatu istilah, konsep suatu hal dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi yang jelas dan lugas. Yang kesembilan, pengembangan paragraf perbandingan. Kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Kemudian, kalimat pengembang memerinci kalimat topik supaya pembaca lebih memahami isi teks tersebut. Yang ke-10, pengembangan paragraf pertanyaan. Kalimat topik dijelaskan dengan kalimat tanya. Yang ke-11, pengembangan paragraf perulangan. Kalimat topiknya berisi pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting. Yang ke-12, pengembangan melalui ilustrasi dengan membuat sebuah pernyataan, kemudian menjelaskannya dengan ilustrasi tertentu, baik yang berupa peristiwa, kejadian, keadaan, maupun fakta-fakta untuk menunjang gagasan-gagasan utamanya. Yang ke-13, pengembangan melalui proses. Tahap pertama, tahap preparasi. Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan informasi dan data yang dibutuhkan. Dan tahap kedua, tahap inkubasi. Pada tahapan ini, seluruh bahan mentah itu diolah dan diperkaya melalui akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang relevan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan generalisasi.
generalisasi, yaitu peralatan induktif dengan penarikan simpulan secara umum berdasarkan data. Sekian dari video materi yang saya paparkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.